Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sama-sama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan yang kedua ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh kerabat insyaallah. Kebetulan insyaallah bersama dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kita ini bagaimana agar kita kurang lebih seperti beliau. Oke, setelah nanti di hadapan kita Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan ini akan membawakan materi Al-Quran kepada Syekh Al-Quran kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Sebelum kita mulai daurah kita, ana ya request dulu sebentar. Requestnya adalah diharapkan ya untuk yang sudah kenal lama tidak duduk sebelahan. Silakan mencari posisi, nanti kalau sudah ketahuan berdiri ya, silakan saya kasih waktu 3 menit mencari posisi yang jangan kenal. Sebelahnya harus beda-beda. Nah, untuk yang itkon nggak boleh sebelahan sama itkon. Itkon nggak boleh sebelahan sama itkon. Itkon cari sama yang lainnya. Ayo. Ini bukan itkon. Cari yang lain. Yang bukan itkon boleh apa namanya? Maju. Ini itkon sama itkon nanti. Dari yang bapak belakang tuh ada. Ada yang bukan itkon di belakang, suruh maju ke depan. Ini biar selang-seling. Ayo. Ayo, bro. Sudah? Nah, kira-kira udah pada kenal samping-sampingnya belum? Nah, saya kasih waktu 2 menit. Kenalan sama yang kanan sama yang kiri ini. Harus tahu siapa namanya. Dari mana. Ini kenalan nanti. Catat, bagus. Biar gak lupa. Nanti ada seksi ada seksi kaget. Takut ntar ditanyain. Nanti, oke. Sudah lupa nama sama asal aja, nama sama asal aja. Oke. Siap, baik.
Kita mulai dulu daurah kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita murajaah dulu bab muqaddimahnya. Dimulai 3, 2, 1. Al-manzumah hiya muqaddimah. Yaqulu raji'an Muhammad al-Jazari Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa Mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'hubbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah فيما على قارئه أن يعلم واجب عليه محكم شروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات يلفظوا بأفصح اللغات حرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في البصائر من كل مقطوع وموصول بها وتأتي رسالا تكتب بها. Baik. Di beberapa kata footnote-nya gitu ya. Nah, footnote itu membedakan adalah dengan kata-katanya, dengan kata-kata atau pada riwayat yang lain. Maksudnya ada beberapa ulama yang membaca dengan seperti ini, ada beberapa ulama yang membaca dengan seperti ini. Misalkan contohnya di situ liyalfidhu, ya liyalfidhu, ada beberapa sanad yang membaca dengan liyaltiku. Ya, kemudian rusima, ada beberapa sanad yang membaca dengan rusima. Baik, ya. Nah, itu dihafalkan juga atau enggak, Ustaz? Sebaiknya dihafalkan. Sebab nanti walaupun yang paling utamanya adalah yang saya baca dulu, setelah itu nanti ikhwan dan akhwat fillah azanallahu yakum boleh ketika misalkan menyetorkan dengan musyrif atau musyrifahnya atau mentornya itu bisa menyetorkan dengan alfaz mukhtalafnya, kata-kata yang berbedanya, ya, dengan kata-kata yang berbedanya. Nanti insya Allah di situ ada poin lebih, yaitu poin menghafalkan alfaz mukhtalaf. Begitupun juga nanti kalau misalkan menyetorkan dari akhir sampai awal, jadi mundur ke belakang juga itu ada poin lebihnya, ya. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita semua. Baik, kita masuk dulu pada hari ini. Masuk dulu insyaallah pada pembahasan muqaddim. Setelah kemarin kita sudah membaca sejarah juga bagaimana itu Al-Quran, kemudian biografi daripada Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala, yang nama aslinya siapa? Nama aslinya Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari ya.
Beliau lahir di mana? Damaskus, ya, pada tanggal berapa? 25 Ramadan pada tahun 751 Hijriah. Kemudian wafat di mana? Wafatnya di mana? Shiraz, ya. Wafat pada tanggal berapa? 5 Rabiul Awal pada tahun 833 Hijriah. Baik. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni mabadi ilmu tajwid. Mabadi fi ilmu tajwid, atau bahasa Indonesianya pokok pembahasan ilmu tajwid. Pokok pembahasan ilmu tajwid. Syekh As-Sibban mengatakan pada setiap segala sesuatu itu memiliki mabadi'nya atau pokok pembahasannya. Beliau mengatakan inna mabadi'a kulli fannin ashrah al-haddu wal-mawdu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbahu والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفاء ومن در الجميع هذا الشرف. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki 10 landasan. Segala sesuatu itu memiliki berapa? 10 landasan. Yang pertama adalah al-haddu. Apa makna al-haddu? Definisi. Apa? Definisi. Kemudian al-mawdu'u. Apa al-mawdu'? Tema. Kemudian ats-tsamratu, manfaat. Kalau ada yang udah pernah nulis skripsi di sini kan pasti ada tuh tujuan penelitian. Ya, nah itu adalah ats-tsamrah. Wa fadluhu, keutamaan mempelajarinya. Wal waqi', nisbatnya. Apa nisbat berarti kalau bahasa skripsi? Kalau bahasa literasi nisbat berarti tinjauan pustaka. Ya, jadi nisbatnya ilmu ini tinjauannya kepada apa? Nah biasanya kan ada pustaka di belakang. Nah bahasa ilmu Quran juga, agama juga punya nisbah. Nisbahnya kepada siapa? Yang jelas kepada Allah dan Rasulnya langsung. Ini nanti tiba awas nanti takutnya apa bocahnya. Dah ketiban lampu. Oh. Nah, udah. Terus kemudian wal wadhi', mana al wadhi'? Pencetusnya siapa? Siapa pencetus daripada ilmu tajwidnya? Kemudian wal istimdad, nama ilmunya apa? Terus sandaran ilmunya kepada siapa? Wa hukmus syari', hukum syariatnya bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Haram atau tidak? Apakah wajib atau fardunya gimana? Fardu kifayah atau fardu ain?
Itu nanti adalah apa? Disebut dengan hukum syari'. Terus masail wal ba'd bil ba'd iktifa. Rumusan masalahnya apa yang dipelajari? Ya, satu sama lainnya saling melengkapi atau tidak. Nah, wa man daral jami'a hadza syarafa. Nah, barang siapa yang menguasai seluruhnya, maka ia akan mendapatkan kemuliaan. Jadi sebelum belajar ilmu, maka harus dipelajari dulu 10 ini. Dan lihat, ini adalah bagian daripada pentingnya kita perlu garis bawahi hukum syariat di sana dibahas keberapa. Kira-kira hukum syariat di sana dibahas keberapa, Bapak Ibu? Nomor berapa itu hukum syariat itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ke dan sampai ke hukum syariat ke 8. Ya, betul? 8 sama 9 itu? 9 ya? Oh, 9. Ya, berarti apa? Kira-kira fadilah yang bisa kita ambil dari pernyataan para ulama ini? Berarti satu, yaitu apa? Kalau mau belajar, jangan buru-buru nanya hukumnya. Ini mau kajian, tanya hukum mulu. Sat, hukum ini bagaimana, Sat? Sat, hukum ini bagaimana, Sat? Sat, hukum ini bagaimana, Sat? Ntar kalau misalkan hukumnya nggak sesuai sama dia, ah, beda nih ustadznya, gitu ya. Ya, Sat, hukumnya rokok gimana? Haram. Itu Wahabi, ya. Misalkan contohnya, gitu ya. Sat, hukum apa namanya rokok gimana? Makruh. Ah, ustadznya NU nih. Pokoknya nggak sesuai sama dia gitu. Ya. Nggak boleh gitu makanya. Lihat dulu apa maudunya. Pembahasannya apa-apa ya. Jangan belum apa-apa udah bahas hukum syariat ya. Paham? Ya. Dan ini perlu diperhatikan betul-betul. Nah, sekarang kita masuk dulu definisi tajwidnya. Definisi tajwid. Tajwid secara bahasa dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Apa? Jawwada yujawwidu tajwidan. Artinya adalah memperbagus atau membaguskan. Ya, tajwid adalah memperbagus atau membaguskan. Secara istilah maknanya adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Itu i'ta'i setelahnya tambahin hi ya, ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Apa artinya berarti? Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf dengan memberikan hak dan mustahaknya. Diulangi lagi, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf dengan memberikan hak dan mustahaknya. Jadi inti daripada tajwid cuma sebenarnya satu, yaitu keluaran huruf. Masalahnya adalah ngeluarin hurufnya butuh tiga hal, yaitu pertama makhraj, tempat keluarnya, yang kedua hak, apa itu hak? Sifat-sifat lazimahnya, yang ketiga adalah hak mustahak, yaitu tebal tipisnya. Ya, jadi bisa dibilang kalau tadi hak huruf apa berarti? Sifat lazimah atau sifat yang tidak bisa terlepas dari huruf itu dalam kondisi apapun. Sementara mustahak adalah apa? Tebal tipisnya atau kondisi-kondisi tertentu. Jadi sebenarnya huruf ini bisa benar kalau kita menguasai tiga hal ini. Yaitu apa tadi? Makhraj, terus sifat, sama tebal tipis, udah gitu.
boleh tandai, boleh diiniin. Kunci tajwid adalah makhraj, sifat, dan tebal tipis. Makhraj, sifat, dan tebal tipis. Misalkan contohnya, kita tahu pengucapan makhraj huruf lam. Di mana makhraj huruf lam? Di mana kira-kira? Halo? Huruf mim dah, huruf mim. Di mana makhraj huruf mim? Hah? Dua bibir, ya. Di dua bibir. Nah, misalkan itu, ya. Nah, pengucapan huruf mim nggak bisa hanya dengan mim di dua bibir, ma, gitu misalkan. Tapi sementara sifatnya nggak kita pelajari, bahwasanya sifat hurufnya adalah harus misalkan tidak boleh harus ada gunahnya, harus dan dia sifatnya tipis dan lain sebagainya. Sehingga boleh yang ngucapin huruf mim jadinya mo. Padahal hurufnya nggak tebel tapi bunyinya mo. Ya, mi. Ya, bisa nggak seperti itu? Nggak boleh. Ya, nanti ada kaidah namanya qiraah sincaniyah. Qiraah sincaniyah itu qiraat yang dibaca oleh pengikut sincan. Apa itu pengikut sincan? Yang bacanya a'udzubillah. Sincan kalau ngomong momo, ya kan? Ya momo. Nah, huruf Arab boleh nggak dibaca momo? Nggak boleh. Bacanya ma. Ya, nanti harus sesuai dengan kondisi atau kaidahnya. Ya, ba juga boleh bobo, kalau manggil bapaknya boleh bebas ya, tapi kalau misalkan dalam kondisi baca Quran ba, ya ba, tetap dibaca ba gitu. Baik, jadi kunci daripada tajwid ada 3, yaitu satu makharijul huruf, 2 sifat huruf, ketiga tebal dan tipis, ya. Dan itu biasanya sering saya kalau ke majelis-majelis ilmu punten biasanya biasanya disampaikan, gimana ya Ustaz, saya memperbaiki bacaan saya padahal makhraj saya udah benar. Kok bisa? Belum nanyanya kayak gitu tapi makhrajnya udah benar, gimana ceritanya? Nah, karena pikirannya cuma makhraj, padahal harusnya ada ada makhraj, ada sifat, ada tebal tipis. Jadi nggak bisa, tiga-tiganya nggak bisa hilang begitu saja. Wajib hukumnya untuk untuk semuanya ada, ya, harus semuanya disempurnakan. Oke, ya. Kemudian temanya udah tahu ya, tajwid. Kemudian manfaat mempelajari tajwid, 1, menjaga lisan dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Menjaga lisan dari kesalahan saat membaca Al-Quran. 2, menjaga keaslian Al-Quran dari segi makhraj, sifat, dan tebal tipisnya. Karena Al-Quran itu riwayat, ya Bapak Ibu, fillah hazanallahu yakum. Karena Al-Quran itu riwayat dan dia mengalir dari Rasulullah SAW sampai kepada kita, bacanya begitu, ya harusnya begitu. Gak bisa misalkan contohnya dari Rasulullah SAW jelas, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalkan bacaannya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, dari Rasul gitu, dari para sahabat gitu juga, dari tabi'in gitu, dari engkong kita begitu. Sampai kita kenapa an'amta, kenapa jadi ananya? Nah,
Berarti kira-kira yang harus diperbaiki siapa? Lidah kitanya. Berarti harus benar-benar diperbaiki. Nggak bisa misalkan, ya, nggak bisa apa? Nggak bisa pakai alasan kalau saya diajarin dulu begitu, nah berarti harus benar-benar diperbaiki. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Karena Al-Quran turun begitu, dalilnya jelas. Wahakada minhu ilaina wassalam. Gitu Al-Quran sampai kepada kita. Jadi udah nggak usah ditambah, nggak usah dikurangin. Baik, bisa dipahami? Itu yang kedua. Yang ketiga, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus nisbatnya ya tentu ilmu tajwid tinjauan pustakanya ya cuma satu. Apa tinjauan pustakanya? Al-Qur'an, hanya Al-Qur'an saja. Jadi nisbat ilmu tajwid adalah pada Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian yang berikutnya, siapa pencetus ilmu tajwid? Pencetus ilmu tajwid secara terbagi menjadi dua. Ada yang secara riwayat, ada yang secara dirayat. Ada yang disebut dengan riwayat, ada yang disebut dengan dirayah. Apa itu riwayat? Riwayat adalah praktek. Apa? Praktek. Sedangkan dirayah adalah teori. Saya ulangi lagi. Pencetus tajwid secara pembagiannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara riwayat atau secara praktek. Secara praktek asal muasalnya pastinya dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, ya, melalui perantara malaikat Jibril dengan bacaan yang sama. Artinya, secara praktek pencetusnya pasti Nabi Muhammad SAW, karena yang mendengarkan bacaan langsung Nabi Muhammad SAW, ya, yang Rasulullah SAW mendengarkan langsung dari pusatnya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara apa? Malaikat Jibril. Jadi misalkan sampai sekarang kita membaca surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya begitu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul menyampaikan kepada para sahabat, sampai sama Rasul, sampai turun ayat tadi, Inna a'tainakal kautsar. Nah itulah begitu kondisi terus. Hakadha minhu ilaina wassalam. Begitulah Al-Quran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada siapa? Ke kita. Itu secara apa? Riwayat. Secara apa? Praktek. Adapun secara teori akhirnya dibuatlah apa? Hukum-hukumnya. Dibuatlah apa? Hukum-hukumnya. Nah, di antara pencetus Al-Quran, pencetus ilmu tajwid ini
secara teori ada beberapa orang. Yang pertama yang disebut dengan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Abu Al-Aswad Ad-Du'ali atau biasa disebut dengan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Ya, kemarin sudah saya sedikit singgung orangnya. Hidup pada masa siapa berarti Abu Al-Aswad? Pada masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya pencetus ilmu tajwid adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Siapa? Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dan ada juga yang mengatakan yakni Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kalau guru Nahwu kenal nih sama Al-Khalil sama Abul Aswad. Al-Khalil biasa dikenal dengan pencetus ilmu Nahwu, ya, pencetus ilmu Nahwu dan Sharf, ya. Sedangkan Abul Aswad biasa dikenal dengan pencetus ilmu Nahwu. Secara dalam hal ini berarti memang dikatakan bahwa ya paling penting intinya adalah ketiga-tiganya inilah yang memang benar-benar fokus kepada pembahasan ilmu tajwid sebelum adanya ilmu tajwid. Jadi dulu udah ada belum kira-kira hukum idgham idgham mutamathilain, udah ada belum hukum idgham mutamathilain? Zaman Rasul udah ada belum idgham mutamathilain? Belum ada. Tapi zaman Rasul dibaca nggak idgham mutamathilain? Dibaca. Ya. Zaman Rasul ada nggak namanya gunnah, idgham bi gunnah? Nggak ada. Tapi di zaman Rasul dibaca kan namanya idgham bi gunnah? Dibaca. Ya. Makanya kemarin mungkin kadang-kadang ada yang suka bertanya, Ustadz, berarti kalau misalkan contohnya kita membaca dengan qiraat, qiraat siapa yang paling dekat dengan sunnah Rasul? Nggak ada. Karena yang ada adalah kebalikan, yakni semua qiraat itu adalah bacaannya Rasul. Jangan kebalik. Kadang-kadang suka ada yang bertanya, Ustaz, berarti Rasul baca pakai qiraat siapa? Rasul nggak baca pakai qiraat siapa? Rasul baca pakai qiraat Rasul, yakni yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara qiraat-qiraat yang lain itu adalah yang diizinkan dan dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bisa dipahami sampai sini? Baik, ya. Jadi kenapa dibilang ini? Karena memang Imam Warsh, Imam Khalaf, Imam Hamzah, atau misalkan contohnya misalkan contohnya yang kita baca riwayat siapa? Riwayat Hafs. Kita selama ini baca pakai riwayat Hafs. Oh ya, riwayat Hafs dari qiraat siapa? Imam Asim. Nah, saudara tirinya Imam Hafs siapa? Imam Syu'bah. Ya. Jadi Hafs itu bapaknya Hafs itu anaknya daripada Imam Asim. Ya, anaknya. Anak tiri tapi. Ya. Jadi Imam Hafs, Imam Asim menikah dengan ibunya Imam Hafs. Ya, nah jadilah Asim itu punya dua murid dan dua-duanya adalah anaknya, yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Gitu. Nah, Imam Hafs ini adalah bacaannya sebagaimana Rasulullah SAW baca, bukan kebalik. Bukan kebalik, maksudnya bukan berarti apa? Bukan Rasul membaca dengan riwayat Hafs. Terus kebalik. Kenapa? Karena ya, Al-Quran turunnya ke Rasul, ya, bukan ke Imam Hafs.
Baik, bisa dipahami sampai sini? Ya, paham ya? Baik. Jadi ada tiga siapa apa namanya pencetus ilmu tajwid? Yang disebut pertama adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, kedua apa? Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, yang ketiga Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ada juga yang berpendapat dengan ulama-ulama yang lainnya. Karena mungkin ada beberapa pendapat ulama yang contohnya di ilmu beliau ketika saat itu beliau belum membahas tentang tingkatan-tingkatan guna. Saat itu beliau belum membahas tentang mad adat sukun yang terbagi menjadi berapa. Sehingga muncullah ulama-ulama yang baru dengan berijtihad untuk menyempurnakan ilmu tajwid ini. Hukumnya apa? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa? Fardu kifayah. Sementara hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah apa? Fardu fardu ain. Apa? Fardu ain. Misalkan contohnya dari satu rumah, ibu doang yang berangkat ke sini, bapaknya nggak mau, misalkan. Nggak apa-apa, sudah gugur kewajiban daripada bapaknya, yaitu karena sudah ada ibu yang mewakili belajarnya. Tapi gugur nggak kewajiban bapaknya untuk belajar baca Quran pakai tajwid? Tidak, karena hukum membaca Quran pakai tajwid adalah fardu ain. Semua orang wajib membaca Al-Quran dengan tajwid. Oke, ya, seperti itu. Ada yang mau tanya dulu sebelum dilanjut? Baik. Nah, dalilnya apa? Dalil kenapa kita baca Quran harus pakai tajwid? Satu, dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Tartil itu apa? Nanti dijelaskan. Yang kedua, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bacaannya seperti bacaan yang sedang ditafsirkan huruf per huruf. Maksudnya apa kira-kira? Jelas bacaannya. Oh, bacaannya jelas. Makanya ini nanti kalau baca Quran ya, kalau bisa benar-benar harus diperhatikan huruf per huruf dulu. Jangan huruf ini belum beres, udah pindah ke huruf berikutnya. Atau udah mikirin huruf berikutnya. Sehingga apa? Sehingga huruf yang tadinya apa harusnya kita sempurnakan jadi tidak sempurna. Ya, misalkan contohnya apa? Nah, contohnya inna ma'al usri yusra. Setelah huruf sin ada huruf ro. Jangan gara-gara ada huruf ro terus kemudian jadinya inna ma'al usri yusra. Apa bedanya? Berasa nggak bedanya? Satu, inna ma'al usri yusra. Dua, yusra. Apa bedanya? Belum dapat? Hah? Masih belum? Apa kira-kira bedanya? Yang satu pakai shot, padahal niatnya pakai sin gitu. Cuman gara-gara apa? Gara-gara kepikiran takut roknya nanti kurang tebel. Ya, jadi udah nyiapin rok dari jauh-jauh hari. Padahal, padahal ya udah sempurnain aja dulu huruf sinnya. Yus, sempurnain. Ya, jangan ujung-ujung yus, ya. Misalnya bacanya al-futush, ya. Baca susuh. Ya, gara-gara misalkan apalagi bacaan yang lain-lainnya misalkan
Dan hal-hal yang lainnya memang yang tadinya apa, bacaannya harusnya jelas menjadi dibaca yang jadi tidak jelas. Sehingga apa? Karena apa? Karena kita kepikiran huruf setelahnya terlebih dahulu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Karena apa? Rasul bacaannya seperti mensifati huruf. Berarti benar-benar apa? Sangat jelas huruf. Yang ketiga, ijma para ulama. Walaupun tidak dijelaskan bagaimana ijma'nya, ya, tapi dengan adanya hukum-hukum tajwid seperti mad, gunnah, dan lain sebagainya itu merupakan pendapat jelas para ulama dan semuanya sangat setuju dengan hukum itu. Ya, jadi hukumnya apa jelas ya? Berarti hukumnya apa? Wajib, wajib. Ya, walaupun ada pembagiannya wajibnya wajib kifayah dan wajib ain, fardu kifayah dan fardu ain. Sampai sini ada yang tanya dulu? So, tuh, Ustaz. Ada mikir. Saya bertanya, Ustaz, Ya. tentang pembacaan Al-Quran. Kalau kita misalkan beda Al-Quran itu kan ya ada beda-beda. Misalkan ada yang pakai kata qiraat, terus ada yang pakai kata tilawah, ada lagi pakai tartil gitu. Murattal itu bedanya apa, Ustaz? Antara qiraat, tilawah, terus sama murattal gitu. Baik. Nanti sebenarnya secara ilmu umum ya pada dasarnya qiraah ya bacaan, tilawah ya bacaan, terus apa lagi tadi? Tartil juga bacaan. Ya karena pada dasarnya dari kata tala yatlu tilawatan, ya rattala yurattilu tartilan, qara'a yaqra'u iqra qira'atan, sama. Artinya sama-sama apa? Bacaan. Jadi insyaallah tidak ada permasalahan. Sama aja. Ya, cuman bedanya nanti kalau ada istilah riwayat dan kiroat. Nah, jadi ini saya nanti antum akan semakin sering mendengar riwayat ini dari kiroat ini. Nah, itu maksudnya adalah berarti riwayat itu muridnya, kiroat itu gurunya. Nah, ntar dulu, jangan bingung dulu, ntar aja ya. Nanti ya. Baik, kita masuk ke rukun-rukun bacaan yang benar. Gimana cara baca yang benar, rukunnya? Berarti kalau misalkan rukun bacaan yang benar, kalau ada salah satu di antara rukun ini hilang, maka sah nggak bacaannya? Tidak sah. Dalilnya ada pada kitab Thayyibatun Nashr fi Qira'atil Ashr. Al-Imam Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan, فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ النَّحْوِ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ. Ya, ulangi lagi, udah sampai situ aja. Ulangi lagi. فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ النَّحْوِ 1, 2, 3 وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. Ada 3 rukun bacaan. Rukun bacaan ini wajib diikutin. 1, rukun yang pertama adalah wafaqa wajhan nahwi. Yakni apa? Yakni mengikuti tata bahasa, kaidah tata bahasa Arab. Ulangi lagi, rukun yang pertama adalah mengikuti kaidah bahasa Arab atau dalam bahasa ini adalah nahwu. Harus benar.
Ya, harus benar. Jadi nggak bisa asal-asalan. Ya, contohnya jelas-jelas misalkan an'amta. Ya, an'amta berarti mana an'amta? Yang telah engkau berikan nikmat. Kalau an'amtu, maka yang telah aku berikan nikmat. Kira-kira beda apa sama? Beda. Kira-kira kalau bacanya an'amtu sah nggak bacanya? Tidak sah. Makanya kalau baca Quran menggunakan apa namanya bahasa yang bukan bahasa Arab, boleh nggak berarti? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena jelas kaidahnya wajib berbahasa Arab dan menggunakan kaidahnya. Jadi nggak bisa sholat pakai bahasa Sunda, misalkan. Pakai bahasa Jawa, nggak boleh. Punya apa? Tidak. Yang kedua, rukun kedua, sesuai dengan rasm atau mushaf Utsmani. Sesuai dengan rasm atau mushaf Utsmani. Paham sampai sini nggak? Kira-kira. Contohnya nih. Jadi gini, rasm Utsmani itu sama seperti kalau bahasa Indonesia itu EYD. Apa EYD? Ejaan yang disempurnakan. Sebelum zaman Rasulullah, sebelum adanya penyempurnaan yang disempurnakan oleh Utsman bin Affan, itu bacaan sesuai dengan huruf-huruf yang memang dibaca oleh para sahabat saja. Jadi bebas bacanya. Tapi semenjak Al-Quran disatukan pemikiran yaitu dengan Utsman bin Affan, maka semuanya sudah sempurna. Misalkan kalau ejaan lama Indonesia kan apa? Soekarno jadi Soekarno gitu ya. Maka OE-nya nggak bisa diadain sekarang. Jadi apa? Akan dibaca apa? U gitu. Nah, dalam pembahasannya Al-Quran itu wajib mengikuti apa? Mengikuti rasm Utsmani. Ya, mengikuti apa? Rasm Utsmani. Yaitu apa? Ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Arab ini adalah bahasa Arab yang dituliskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Misalkan contohnya, contohnya penulisan Maliki. Maliki pada surat Al-Fatihah. Kita sepakat Maliki tulisannya begini. Ada yang beda nggak di Qurannya? Kalau nggak ada, kalau ada yang nggak beda, ada yang beda berarti belum Utsmani. Ya, pasti Maliki tulisannya begini. Cuma, ya, kalau antum nih, gak usah ditanyain deh. Misalkan Anda nggak usah nyebutin ini surat apa. Antum kalau misalkan saya suruh baca, ini bacanya apa? Bacanya apa? Coba, tanpa harus menjelaskan bahwasanya ini ada huruf ini, huruf apa bahasa surat Al-Fatihah, maka kalau misalnya kita awam nih, maka bacanya apa?
Malaka, terus Maluku bisa, terus apa lagi? Miliki, terus apa lagi? Malika, apa lagi kira-kira? Kira-kira. Malika, terus apa lagi? Ah, Maliki. Nah, yang jadi masalah adalah di dalam Al-Quran, pas antum baca di surah Al-Fatihah, bacanya apa? Maliki. Betul? Panjang mimnya. Di mana alifnya? Nah, inilah yang disebut dengan Rasul Utsmani. Di Rasul Utsmani ini ada dua cara membacanya ternyata. Yang satu dibaca panjang, yang satu dibaca pendek. Cuma yang panjang tidak akan membuat tulisannya menjadi Maliki ini. Kenapa? Karena kalau alifnya ada, maka ini dia tidak berarti apa? Berarti yang pendek nggak bisa kesempatan untuk membaca ini. Benar nggak? Ulangi lagi ya. Kalau ada alifnya di mim ini, maka yang bacanya pendek, yang bacanya Maliki, itu nanti dia tidak bisa membaca Maliki. Karena wajib untuk dibaca panjang. Maka berarti bagaimana cara membaca? Kalau misalkan begini tulisannya, yang pendek bisa nggak baca Maliki? Bisa. Yang panjang bisa nggak dibaca Maliki? Gimana cara yang panjang? Kalau yang panjang tinggal kasih alif di atas. Oke. Nah, ada dua bacaan qiraat yang membaca, ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Salah satunya untuk qori seperti Al-Imam Al-Kisai, Imam Yaqub, Imam Asim, Imam Khalaf itu membacanya dengan bacaan yang panjang. Sementara selain daripada itu semua membaca dengan bacaan yang pendek. Paham? Sampai sini? Ya. Apalagi misalkan contohnya kalau Rasul Utsmani. Misalkan contohnya kalimat sholat. Sholat. Ya, sholat. Nah, sholat itu di Rasul Utsmani tulisannya gimana kalau sholat? Sholat. Alif lam Sod apa? Antum kalau baca Quran gimana? Alif lam sod lam wauta kan gitu kan? Bener nggak? Tapi kan di kaidah tulisan kita as-sholat tulisan gimana? Alif lam sod lam alif ta. Nah, kenapa kira-kira ada yang tulisannya as-sholat? Kenapa dalam riwayat dalam Rasul Utsmani tulisannya alif lam sod lam wauta? Karena ada yang membaca dengan as-sholawah. Paham? Ya, bisa dipahami sampai sini? Karena alasan perbedaan itulah yang menyebabkan apa? Menyebabkan yang penting butuh tulisannya sama. Misalkan apalagi contohnya di surat Al-Baqarah. Coba buka mushafnya. Buka surat Al-Baqarah ayat 222. Nanti gimana belajar Quran kalau nggak mau Quran? Jangan Quran. Ya ini apa namanya? Ambil Quran. Tunggu. Ayo.
Baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Udah ya. Nah, lihat. Ayatnya jelas. Ayatnya di sini disebutkan wala taqrabunna hatta hatta apa? Ya tahur. Gitu kan? Itu kan kalau riwayat Hafs dari qiraat Imam Asim. Ya. Sementara yang lainnya ya, dalam bahasanya dalam qiraat yang lainnya ada yang membaca dengan ya toharna apa ya toharna ya wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Kok boleh nggak Ustaz? Sesuai dengan rukun ini maka qiraat atau tilawah apa namanya qiraat itu diperbolehkan. Kenapa kira-kira? Kemarin tadi saya kasih gambaran ya bahwa Al-Quran pada masa itu udah ada titik belum? Udah ada harokat belum? Berarti kalau misalkan nggak ada harokat atau nggak ada titik, berarti sebenarnya tulisannya kira-kira seperti ini. Lagi ya, kira-kira tulisannya seperti ini. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kayak gini, kita nih sebagai awam yang nggak ngerti, bisa bikin dia jadi apa nih kira-kira? Hah? Oh ya, oke. Batoharna, ya, atau bituhurin, ya, bizuhurin, apa, bizuhu zin. Misalkan ini kan nggak ada ro, zai, nggak ada. Ya, cuman karena itu kan orang awamnya kita, ya. Tapi orang Arab juga bisa nggak baca Quran? Bisa nggak bacanya? Bisa baca orang Arab. Cuman bahasa orang Arab cuman dua bacaannya. Karena mengikuti wala taqrabuhunna. Karena udah kalimatnya wala taqrabuhunna, jangan ngedeketin perempuan hatta yatahharna atau yathur. Pilihannya cuma dua. Sampai mereka suci. Dalam bahasa Arab, yathur itu boleh, artinya juga sama-sama mereka suci. Yatahharna itu artinya sampai mereka bersuci. Paham? Ya. Kan kalau misalkan secara hukum gimana? Ini misalkan contohnya, suami tidak boleh mendekati istrinya sampai mereka suci atau sampai mereka bersuci. Sebenarnya kaidahnya sama, yang penting suci. Cuma ya harus dalam pembahasan nanti dibahas di tafsir itu sampai apakah bersuci atau bagaimana. Tapi secara istilah, kalau ada perbedaan, kayak tadi perbedaannya ada yang baca ya toharna dengan ya tohur, berbeda, nggak jadi masalah. Karena secara penulisannya sama. Kecuali misalkan hatta yaghsilna. Misalkan contohnya hatta yaghsilna. Misalkan contohnya. Kira-kira bisa nggak dibaca di qiraatnya? Boleh nggak kita membaca yaghsilna ini? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena dari sejarah penulisannya udah beda. To ini ngoin. Ini sin, paham nggak? Bayang? Kira-kira udah belum kebayang masalahnya nih.
dari matanya terlihat. Ya, tatapannya kosong. Tolong ya. Jangan kosong. Ya, misalkan seperti itu. Ya, paham? Bisa dipahami sampai sini? Ya, dan dalam hal ini inilah yang disebut dengan apa? Sesuai dengan rasam uthmani. Paham dong? Yang terakhir adalah apa? Sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika terdapat bacaan yang secara bahasa benar, secara rosem benar, tapi nggak ada tidak sesuai dengan sanadnya, maka boleh sah atau tidak bacaannya? Tidak sah. Misalkan contohnya, secara bahasa benar nih, tapi secara rosem benar, tapi mad arid sukunnya 12 harokat. Boleh nggak? Boleh nggak baca mad arid sukun 12 harokat? Boleh. Berapa maksimal harokatnya mad arid sukun? Berapa? Ada yang bilang 8, ada yang 6 nih, mantap nih. Ya, mana yang tadi? 6 apa berapa? Ada 4, boleh nggak 4? 2 boleh? 5? Ya, 5 boleh nggak? Nah, berarti itu harus benar-benar dipelajari betul-betul. Ya, kira-kira misalkan contohnya ada mat lazim. Mat lazim boleh nggak dibaca 2 harokat? Boleh? Boleh? Mana yang bilang boleh tadi? Kenapa bilang boleh? Mat lazim itu apa mat lazim? Apa mat lazim? Namanya udah lazim. Berarti lazim segitu gitu, nggak boleh kurang. Ya, gitu ya. Mat lazim itu contohnya apa? Dolin, al-haqqah, ya, wasoffati soffa, ya. Nah, itu kan berapa? 6 harokat. Berarti nggak boleh dikurangin. Maka tadi secara tulisan benar, secara bahasa Arab benar, tapi ternyata mat lazimnya 2 harokat. Sah apa nggak bacaannya? Nggak sah. Kenapa? Karena sesuai dengan syarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacaannya adalah 6 harokat saja. Bisa dipahami sampai sini? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar 20 menit. Saya serahkan kepada MC. Barakallahu fiik. Baik, dari para peserta, baik ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya. Yang ikhwan ada? Bismillah, Ustaz izin bertanya mengenai dari tajwid itu kan fardu kifayah. Mau tanya cakupan fardu kifayah ini seluas apa Ustaz? Apakah satu keluarga gitu atau satu RT bagaimana Ustaz? Untuk cakupan fardu kifayah, yang pertama kali tentunya paling wajib hukumnya untuk mempelajari Al-Quran adalah si kepala keluarga. Jadi dalam hal ini adalah ayahnya. Ya, adapun jika misalkan memang terjadi permasalahan, maka misalkan contohnya waktu atau lain sebagainya yang tidak mampu, maka dalam cakupan keluarga itu minimal 1 orang untuk bisa mempelajari Al-Quran. Setelahnya baru dari keluarga itulah yang bisa menyampaikan kepada orang lain. Sementara jika tidak ada sama sekali, maka dosanya yang nanggung
Pertama adalah di kepala keluarganya, ya, karena tidak mengajarkan Al-Quran kepada keluarganya. Nah, kalau untuk cakupan lebih besar lagi adalah apa? Ya, tentunya dari kita lihat dari di daerah, maksudnya iya di satu daerah sama sekali gak ada yang bisa ngaji. Nah, itu juga perlu ada apa? Perlu ada satu orang minimal yang memang bisa menjadi orang-orang yang mengajarkan kepada orang lain. Itu cukup itu saja. Sementara untuk fardu ainnya berarti ya dari yang orang belajar tadilah mengajarkan kepada yang lain. Mahfum? Bisa dipahami? Baik. Ada lagi? Kalau ada yang paham, di sini nanti ngomong Yang dari Ahmad. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya terkait dengan bacaan mat tadi. Jika ada kesalahan dalam membaca mat ya dalam panjang pendek tadi, apakah di situ sangat fatal yang artinya mengubah makna di situ? nanti kita setelah telur membahas tentang ada kesalahan yang mengubah makna dan ada kesalahan yang memang benar-benar haram. Tapi mat ini ya jika dia tidak tahu atau tidak sadar maka tidak masalah. Tapi kalau nggak tahu nggak mau cari tahu ngajarin nah ini repot ya. Ini berarti apa perlu adanya informasi lagi untuk mengajarkannya, belajar lagi, dan hukumnya bisa sampai kepada derajat haram kalau memang dia tadi nggak tahu terus nggak mau belajar. Sementara kalau misalnya kayak lupa atau nggak sadar misalkan ya nggak sadar saking saking enaknya matnya jadi 12 ya, saking suaranya bagusnya misalkan mat yang tadi yang 4 jadi 6, maka itu tidak masalah, tapi harus berarti nanti kenanya ke lahan yang nanti kita bahas gitu. Sementara kalau misalkan sampai merubah makna maka itu nanti hukumnya adalah haram secara mutlak. Tapi kalau mat ini apakah merubah makna atau tidak? Mat panjang pendek tidak merubah makna ya, dipahami? Barakallahu fiik. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu sekitar 12 menit. Baik. Ustadz izin bertanya, yang menggugurkan fardu kifayahnya itu yang belajar tajwid sampai sanatnya atau hanya belajar tajwid sekilas saja Ustadz? Bagaimana Ustadz penjelasannya? Baik, yang menggugurkan fardu kifayah daripada proses belajar Quran yang belajar Quran dan belajar tajwid dengan benar sampai kepada tahapan benar. Artinya kalau belum sampai sanadnya belum mampu ya nggak jadi masalah, tapi benar-benar sampai benar. Gak cuma misalkan udah ikro udah aja gitu ya. Yang penting kan belajar Quran. Enggak, itu mau ikro bukan Quran ya. Ikro itu pra Quran ya, sebelum Quran ya, sampai benar-benar tahapan benar-benar tajwidnya benar sehingga bisa dia belajar, setelah belajar kemudian dia bisa mengajarkan kepada orang lain gitu. Baik, tahapannya seperti itu. Ada lagi? Yang Ahwat mungkin masih ada satu orang lagi. Yang Jangan ini, kalau bingung ngomong ya. Walaupun antum nggak ngomong, tapi tatapkan mata masih bisa berbicara. Ini apa sih Ustaz, ngomong apa ini? Nggak apa-apa. yang Ikhwan masih ada? Oke, saya rasa semuanya udah paham mungkin ya. Insyaallah. Baik, insyaallah setelah ini kita ada sesi foto bersama. Jadi kami harap untuk tidak meninggalkan tempatnya. Untuk sesi foto bersama kita dahulukan dari yang Ikhwan dulu, kemudian setelah itu Ahwat,
Kemudian setelah itu Ikhwan dan Ikhwat. Baik, yang Ikhwan bisa maju ke depan.